Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang ada di saluran YouTube. Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika pada saat penyembahan tadi ada pernyataan atau pesan dari Tuhan ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi, dapat dibagikan kepada kita pada saat ini. Kami persilahkan. Ya, shalom semuanya, puji nama Tuhan ya. Hari ini kita boleh bersama semua karena anugerah. Saya mau bersaksi. Tadi malam ya, ketika kita doa di menara jam 11.12. Sebelumnya memang waktu hari Senin malam, Tuhan tuh kayak kenceng sekali ngomong sama saya. Kamu harus ambil puasa Esther gitu kan. Sempat seperti berbantah saya bilang, enggak Tuhan, saya bukan siapa-siapa, kenapa saya harus ambil puasa Esther gitu. Tuhan bilang begini, enggak, kamu ambil puasa Esther untuk negeri ini, untuk Pak Jokowi, untuk orang-orang COVID, terus untuk Pak Hebron gitu kan. Terus saya bilang gini, tapi saya bukan siapa-siapa, saya nggak mungkin gitu kan. Tidak, saya akan memungkinkan kamu gitu. Saya akan membuat kamu bisa gitu kan. Sudah, saya jalanin tuh hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Nggak makan, nggak minum. Semua nggak saya lakukan, hanya firman aja saya bawa. Saya coba doa, puasa. Terus tengah malam tuh Tuhan bilang begini. Dia sangat mencintai pulau ini gitu ya, negeri ini gitu kan. Nah terus dia bilang begini lagi, saya akan menyembuhkan semua orang-orang COVID dengan cara saya. Begitu. Terus satu hal yang dia pesan sekali yang sangat jelas, dia bilang begini, untuk Pak Hebron, kan saya menangis ya, saya tidak tahu, kalau untuk negeri ini, untuk Pak Jokowi, saya selalu menangis gitu, nangis terus, saya nggak tahu, padahal saya bukan siapa-siapa begitu, tapi saya nangis, saya bilang Bapak tolong sembuhkan Pak Hebron, tanggung jawabnya masih besar di MDSB, Tuhan tolong, saya bilang, terus tolong juga Pak Jokowi Tuhan, tolong Pak Jokowi, kalau Engkau dapati kami bersalah, Engkau dapati kami berdosa. Waktu Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, 10 orang saja kau dapati, pasti kau selamatkan. Sekarang saja kami lebih dari 10, Tuhan selamatkan negeri ini, saya bilang begitu. Saya nangis terus, selama 3 hari 3 malam itu saya tidak keluar dari kamar, saya hanya nyembah. Puji Tuhan, pagi sore saya ikut ibadah gitu, saya nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa apa. Besoknya saya vaksin ya, saya besoknya vaksin gitu. Waktu vaksin, dokter juga nggak temui saya lemas, nggak temui saya apa, semua dalam kondisi normal, mereka vaksin. Dan saya nggak pusing, nggak apa. Tiba-tiba tadi malam, ketika saya jam 12 itu saya doa, kami doa gitu kan. Kok Tuhan tuh kasih saya lihat langit itu terbuka, terus dari langit itu keluar api besar sekali. Api itu besar, terus orang-orang bilang gini, api, kata orang. Banyak sekali orang berduyun-duyun lari ke api itu. Saya lihat tuh jalan itu memang dia bukan aspal gitu, tetapi jalan itu putih lurus sekali, bagus, pokoknya bagus lah. Tapi tiba-tiba tuh dari sana tuh api besar turun dari langit tuh, api besar turun. Ketika api besar turun tuh banyak manusia berbondong-bondong ke api itu, lari, api begitu. Jadi tadi malam tuh saya sempat waktu saya doa tuh sempat nggak konsen, mau loh kok saya ada di api gitu, api sampai mulut saya ada, teman-teman yang doa mungkin dengar saya bilang api gitu. Jadi ketika udah selesai kan saya diam, udah selesai saya jam doa saya diam, saya bilang Tuhan apa ya Tuhan, api itu apa ya Tuhan, apa Tuhan, saya bilang begitu kan, kasih tahu aku apa itu Tuhan gitu. Sekarang kan terus tadi malam saya mau tidur kan, terus Tuhan bilang begini, aku akan lawat bangsa ini, katanya gitu. Engkau terus bawa bangsa ini dalam doa, bawa bangsa ini ke hadapanku, bawa pemimpin ke hadapanku, gitu kan. Terus baiklah Tuhan, saya bilang kalau itu maunya Tuhan saya akan lakukan. Saya bilang saya bukan siapa-siapa, Tuhan minta saya lakukan ini, saya lakukan Tuhan. Saya bilang saya bukan
orang yang hebat, tidak. Saya hanya mau taat saja. Kalau Tuhan mau bilang, saya lakukan apa lagi Tuhan, saya bilang begitu tadi malam, Tuhan kau mau suruh aku apa lagi, saya akan lakukan, saya bilang begitu. Terus Tuhan bilang gini, aku nanti akan menyuruh engkau melakukan segala apa yang aku mau. Untuk saat ini terus engkau lakukan doa untuk bangsa ini, untuk pemimpin MDSP, segala pemimpin yang ada kau harus doa, enggak untuk orang-orang COVID gitu kan. Sudah, ketika saya mau untuk hari itu ya, sampai detik ini jujur saya nggak ada keinginan makan sampai hari ini. Sepertinya saya dikenyangkan loh. Sampai detik ini tuh, sampai saya bilang sama Poppy, kenapa ya Pop, saya kok nggak lapar-lapar ya? Saya bilang, nggak tahu kenapa ya. Saya hanya pokoknya maunya baca aja. Kalau saya udah baca, saya kenyang gitu. Saya kenyang, tidak ada lapar. Walaupun orang bilang nanti lambung sakit, enggak ada apa-apa. Saya kayaknya rindu mau baca aja. Kayak haus aja. Itu kesaksian saya hari ini. Jadi kita yang di sini, ayo mari kita minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan minta kita puasa yang seperti apapun kita mau, pasti Tuhan kasih. Itu saja. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini saya rasanya ya sebentar ini agak susah. Saya merasa ada hutang tidak bersaksi ya dari minggu lalu. Waktu hari Minggu kemarin saya halo bisa ya, Bu, didengar? silakan, Bu. Oh iya, soalnya di saya kok kayak putus-putus. Jadi waktu minggu lalu saya memang bersama suami sedang benar-benarin rumah gitu ya, pipa air sedang dibenarkan. Jadi kami sepakat bagaimana semua hal yang berhubungan dengan air itu sebelum tengah malam harus sudah selesai. Karena di rumah tidak ada rewang gitu ya, jadi berjibaku untuk hal tersebut. Akhirnya kecapean sehingga tidur di tempat nonton TV, bukan di kamar gitu bersama anak-anak. Masuk angin berat begitu ya. Jadi hari Senin itu benar-benar dari bangun tidur subuh-subuh sampai maghrib itu saya merasa benar-benar pusing yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya minum Panadol ekstra sudah 4 kali dari jam 7-an paginya, tapi tidak ada perubahan sama sekali begitu ya. Saya merasa aneh aja gitu, karena biasanya kalau pusing minum Panadol ekstra ya sudah selesai gitu ya. Tetapi kali ini kok tidak. Cuman saya diingatkan dalam keadaan saya pusing, saya mencari solusi begitu ya, kan sangat tersiksa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, makan nggak bisa, mau kerja nggak bisa, ngasuh anak nggak bisa gitu kan. Jadi saya cuman berdoa dalam hati, Tuhan bagaimana ini kayak begini gitu ya. Lalu saya cuman diingatkan 2 hal. Yang pertama soal tudung begitu, hubungin tudungmu. Kebetulan saya beberapa saat ini tergabung di dalam tim redaksionalnya Renungan MDSB begitu ya. Saya membantu untuk editing naskahnya karena kebetulan saya pernah juga menjadi pimpinan redaksional di salah satu renungan di Indonesia yang sudah cukup tua usianya. Jadi saya benar-benar sangat terbeban. Sampai 3 hari waktu itu saya nggak bisa tidur dan akhirnya saya memutuskan untuk join di situ. Jadi pertama kali saya join, tudung saya adalah Ibu Desi, karena koordinatornya yang Pak Hebron kasih tahu saya itu Bu Desi, hubungin Bu Desi. Kemudian ada perubahan Bu Jessica. Jadi waktu saya sakit itu saya diingatkan hubungin tudungmu, Bu Desi dan Bu Jessica. Jadi saya japri beliau berdua, tolong doakan saya. Saya nanti nggak kuat mau ikut Zoom, karena saya sebenarnya pengen ikut Zoom malamnya. Tapi saya rasa saya nggak kuat, saya bilang begitu. Tolong doakan saya. Saya saat itu tidak diingatkan untuk menghubungin Pak Hebron. Aneh, ini memang aneh. Padahal kemarin seingat saya kemarin paginya tuh saya sempat japri-japri sama Pak Hebron gitu ya. Nanya bagaimana kabarnya Pak Hebron.
Pernah juga anak saya sakit, waktu itu panas tinggi, saya hubungin beliau minta didoakan. Tapi kali itu saya tidak diingatkan tentang Pak Hebron. Saya hanya diingatkan tentang tudung langsung dari saya. Saya bergabung di tim renungan, jadi saya menghubungin Bu Desi dan Bu Jessica begitu ya. Yang kedua, saya diingatkan begini, ada tim khusus kok di MDSB, kenapa tidak dipakai gitu kan. Kemudian ya saya menghubungin tudung saya ini, saya minta tolong doakan saya. Dan saya teringat bahwa beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang aktif di MDSB. Jadi saya yakin dan percaya di saat saya tidak ikut Zoom sekalipun, atau di saat saya WA di grup itu, beliau-beliau ini pasti langsung share ke teman-teman yang memang sudah ditunjuk menjadi tim untuk mendoakan orang-orang yang sedang dalam kelemahan, dalam kesakitan seperti saya tempo hari. Saya yakin dan percaya saat itu. Jadi saya tinggal tidur, Bapak Ibu, waktu itu, karena memang udah nggak kuat. Saya tinggal tidur, tapi kemudian di jam-jam Bapak Ibu mendoakan saya tuh terbangun mualnya minta ampun. Mualnya minta ampun, lalu saya pegang kantong plastik gitu ya, kresek. Saya duduk di tangga, diam aja. Tetapi dalam hati saya merasakan kok kayaknya sedang ada yang mendoakan saya begitu. Tapi saya tidak tahu kan orang-orangnya siapa karena saya nggak ikut Zoom. Kemudian saya benar-benar mual hebat, akhirnya saya tumpah-tumpah. Banyak sekali, separuh lebih dari kresek besar. Tetapi yang aneh, yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya ya Bapak Ibu. Setiap kali saya tumpah, pusingnya surut. Setiap kali saya tumpah lagi, pusingnya surut lagi. Sampai semua isi yang ada di perut saya keluar, di situ hilang pusingnya, 100% hilang. Saya pikir, ajaib sekali ini pasti kuasa Tuhan begitu ya, bukan ada kuasa yang lain. Karena obat aja udah nggak bisa, tapi didoakan seperti ini. Saya juga waktu tumpah itu karena saya tahu ada yang mendoakan, merasa ada yang mendoakan, saya dalam hati cuma bilang, Tuhan sembuhkan saya. Jadi seperti gayung bersambut dan kuasa Tuhan di situ betul-betul nyata. Akhirnya saya tunggu juga kan Bapak Ibu, saya tunggu karena kalau misalnya hari-hari dulunya pernah pusing, saya minum obat, muntah, saya minum obat lagi. Tapi tadi saya tunggu sampai besok nggak pusing sama sekali. Sampai jam 2 kurang itu Bu Eka, kan biasa jaga menara ya jam 2 sampai jam 3. Beliau japri saya, kok belum tidur? Karena saya share perkataan firman. Saya bilang nggak bisa tidur Bu, karena saya lapar terus. Soalnya sudah sehat. Ya, di sini saya dan mungkin ini menjadi masukan buat teman-teman bahwa di sini saatnya kita untuk bersama-sama bangkit melayani Tuhan karena ada roh yang sama di dalam kita, bukan hanya Pak Hebron, tetapi kan kebetulan Pak Hebron harus istirahat ya, tapi disinilah Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan itu mempunyai kuasa yang sama, dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas tempat. Walaupun saya tidak hadir, dengan iman Tuhan sudah menjamah saya. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih Mbak Kristi, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan ya Bu, Tuhan Yesus sudah sembuhkan Ibu Yole. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Andreas. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan tunduk kepala sebentar. Bapa di dalam surga, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih buat setiap sharing, setiap kesaksian yang sudah kami dengar. Terima kasih kalau kami ada pagi hari ini, sebagaimana kami pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah, karena kemurahan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan dengar sebagian daripada isi firman-Mu. Biarlah Tuhan itu akan menguatkan kami, memberikan kami semangat, pengharapan, dan biarlah Tuhan hidup kami boleh jadi berkat buat orang lain, buat banyak orang, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami siap untuk terima kebenaran firman. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Pak. Luar biasa pagi hari ini ya. Meskipun COVID-nya mulai dari 2.000, 27.000, 28.000 sampai 54.000, 57.000, luar biasa. Saya tinggal di suatu perumahan di Surabaya yang perumahan kelas menengah, ya di belakangnya ada banyak perkampungan dan rumah kami kebetulan ada di tengah-tengah dan kemudian di sekitarnya ada musola, ada masjid gitu ya. Dan setiap ada korban yang berguguran akibat COVID selalu diumumkan lewat pengeras suara. Dan setiap hari selalu ada, baik itu 1, 2, 3, atau bahkan sekali waktu bisa 4 sehari. Saudara, ini saya lihat seperti kejadian di Matius 8 ayat yang ke-23, mungkin bisa dibantu ditayangkan. Ya. Matius 8 ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ya kita sampai di ayat itu dulu, 26 dulu. Ya, saudara, kabar yang terdengar oleh telinga kita, apa yang kita selalu baca lewat media, medsos, dan lain sebagainya, berita-berita, saudara, itu sepertinya seperti angin ribut, saudara. Saya cek kata-kata ditimbus gelombang, saudara. Ini agak kata-kata yang enggak umum kita sering dengar ya. Ditimbus ini artinya adalah dikubur, ditimbun, dikubur, ditenggelamkan. Saudara, hari itu sekonyong-konyong angin ribut mengamuk. Sehingga perahu itu digoncang-goncang sedemikian rupa dan kemudian ditimbus oleh gelombang, seolah-olah ditenggelamkan. Suatu ketika saya pernah pelayanan di daerah Malang Selatan, saudara, di mana di sana lautnya adalah pantai selatan yang terkenal dengan ombaknya yang sangat tinggi, antara 3 sampai 5 meter. Atau mungkin kalau saat-saat tertentu bisa lebih. Saudara, saya lihat perahu di kejauhan itu bisa seolah-olah tenggelam. Tahu-tahu ada di bawah sekali dan gelombangnya naik tinggi menghilangkan, seolah-olah tenggelam, menghilangkan perahu itu. Dan suatu ketika dia bisa diangkat naik sedemikian rupa sangat tinggi, seolah-olah dia naik dan kemudian gelombang yang ada di sekitarnya ada di bawahnya. Nah, saya berpikir mungkin itu aja sampai seperti itu, gitu. Apalagi di sini. Gitu. Dan kita tahu sama-sama bahwa murid-murid Yesus juga cukup berpengalaman dalam mengendalikan atau naik perahu. Dan hari itu, dia begitu panik sampai dia bilang, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Hari-hari ini, COVID-19 begitu merajalela dan puji Tuhan hari kemarin mungkin sudah melandai ya. Cuman kita nggak bisa begitu saja kita lengah dengan protokol kesehatan. Ya, kita harus sama di mana-mana dilakukan dan harus kita lakukan adalah berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sehingga angin dan topan badai ini bisa segera reda. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari itu Yesus tidur di perahu dengan tenangnya. Begitu tenangnya dia bisa tidur sementara yang lain teriak-teriak mungkin membuang air, mungkin membuang barang-barang supaya perahu itu menjadi ringan dan tetap bisa ada di atas air. Tapi Yesus tertidur. Dan kemudian setelah dibangunkan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Padahal murid-murid ini sudah bersama-sama Yesus sekian waktu lamanya. Dan tentunya mereka banyak mengenal Yesus. Siapa Yesus? Tapi hari itu dikatakan oleh Yesus, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Seolah-olah seperti ditempelak, saudara.
seolah-olah seperti ditampar pipinya. Hei, sadar, kamu orang yang kurang percaya. Saudara, hari-hari ini seberapa banyak kita yang masih takut. COVID-19 ini awalnya jauh dari lingkungan kita. Tahun-tahun lalu, orang-orang yang terpapar COVID jauh dari kita. Tapi makin lama makin mendekat. Makin lama makin mendekat sehingga seolah-olah orang-orang di sekitar kita mulai terpapar. Ada yang terpapar. Dan kemudian kalau sudah terpapar, sepertinya itu adalah suatu penyakit kutukan gitu. Begitu kena, wah, sudah panik, sudah takut, sudah mengerikan. Hasilnya nanti adalah kematian. Padahal tidak juga. Yang selamat, yang sembuh begitu banyak dan lebih banyak, jauh lebih banyak. Kenapa seringkali begitu kena COVID-19 dan kemudian menjadi down, menjadi redup semangatnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu di kantor kami lakukan swab mingguan, dan hari itu yang terpapar adalah satpam yang biasa jaga di depan pintu. Begitu dia pegang itu hasil swab, dengan gemetar dia pegang itu hasil swab itu, dia takut, loh kok saya bisa COVID? Nah, dan ya sudah, kamu harus istirahat, dan kemudian kita lakukan PCR, dan ternyata memang positif. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini belum sampai seminggu dia sudah bagus, sudah bersih, tidak ada sesak, tidak ada panas, tidak ada demam, dan batuk tinggal sedikit, dan penciuman juga kira-kira sudah 90% sudah pulih. Saudara, begitu orang kena COVID ini sepertinya akan ditimbus oleh COVID. Sama seperti murid, Tuhan tolonglah kita binasa, tapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena dia tahu bahwa itu bukan akhir segalanya. Bahwa dia tahu masih panjang perjalanannya. Perjalanan dia, pelayanan dia di bumi masih panjang. Bahwa itu hanya lewat saja dan untuk menunjukkan kebesaran nama Tuhan. Saudara, kemudian di Hardik dan danau itu menjadi teduh. Ayat selanjutnya, Matius 8 ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, berapa lama kita menjadi dan mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Berapa lama? Dan berapa sering kita juga masih takut, masih gentar. Tuhan, bisa habis ini pekerjaanku, bisa rusak semua masa depan anak-anakku. Tuhan tolong, COVID-nya sudah lama banget. Saudara, banyak hal yang mungkin menjadi gelombang yang akan seolah-olah akan menimbus kita. Ada orang-orang yang saya kenal, saudara, rukonya punya banyak ruko di Surabaya, punya satu usaha pabrik gitu, saudara. Dan kemudian karena dia punya hutang sama bank yang cukup besar, maka dia sedang omset dan segala sesuatunya turun, sedang biaya-biaya juga harus dikeluarkan terus, biaya karyawan dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini begitu bingung dia. Aduh, ini mati sudah. Ini seolah-olah dia ngomong mati sudah, seolah-olah mati, padahal hidup, saudara, masih hidup. Ya. Ini selesai sudah, pabrikku pasti bangkrut, pasti ini. Saudara, dia masih punya banyak aset, kekayaannya masih cukup banyak, saudara. Kenapa tidak dilepas cepat-cepat dan kemudian dia selesaikan hutang-hutangnya? Sebenarnya ada hal-hal simpel yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan usahanya, menyelamatkan masa depan keluarganya. Tapi karena dia tidak tenang, karena dia tidak bisa melihat Yesus ada dalam perahunya, maka dia mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dia terpontang-panting terus, melihat gelombang lebih kuat daripada imannya, lebih kuat daripada Yesus yang ada di dalam perahunya. Saudara, akhirnya dia sadar dan kemudian duduk diam di kaki Tuhan, dan kemudian dia mulai jual itu asetnya, dan kemudian dia bisa turunkan
outstanding dari kreditnya, dari hutangnya, sehingga biaya-biaya jadi lebih tercover, bisa dihandle sama dia. Saudara, lalu apa yang kita butuhkan di masa-masa yang cukup berat, di tengah-tengah angin badai yang menerpa hidup kita ini, saudara? Yang dibutuhkan adalah kita buka Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, ini poinnya di yang B, saudara, 15B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, kekuatan saudara dan saya. Tetapi kamu enggan. Saudara, seringkali kita enggan. Kita tidak mau tenang. Kita lebih banyak dengar apa kata orang. Apa yang kita baca di medsos, di WA, di grup-grup WA. Betapa dahsyat si gelombang COVID ini melanda. Padahal ada orang-orang yang bahkan hanya dengan obat flu dan vitamin dia sembuh. Saudara, satpam yang tadi saya ceritakan terpapar, oleh dokter hanya diberikan obat flu dan vitamin. Itu aja. Hanya 2 macam obatnya. Saya lihat, loh, obatnya cuma gini, gitu. Tapi nyata sembuh. Saudara, saya akan sampaikan satu ilustrasi. Suatu ketika, saudara, ada seorang raja yang dia ingin dibuatkan lukisan yang menggambarkan ketenangan dan damai sejahtera yang abadi, yang sejati maksudnya. Kemudian dipanggillah seluruh pelukis dari seluruh negeri untuk berkunjung di istana raja, dan kemudian mereka diberikan waktu 1 bulan untuk melukis apa yang diinginkan oleh sang raja, yaitu ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Ada begitu banyak pelukis yang datang dan kemudian mereka melukis. Ada yang menggambarkan pegunungan yang sejuk dengan awan, dengan kesejukan, pagi hari yang digambarkan dengan embunnya yang memutih, dan kemudian ada juga yang menggambarkan persawahan yang hijau dengan ada beberapa yang menguning, dengan padi-padi yang menguning di sekitarnya, pohon-pohonan yang rimbun. Ada juga yang menggambarkan ketenangan air danau dengan perahu di tengahnya dan hijau-hijau pohon-pohon di sekitarnya. Ada begitu banyak pelukis yang menggambarkan hal-hal yang menurut mereka itu adalah menggambarkan suasana tenang dan damai sejahtera. Tibalah 1 bulan tiba untuk sang raja memilih satu lukisan. Kemudian si raja berkeliling melihat lukisan demi lukisan, dan kemudian ditanyai satu persatu si pelukis tersebut apa yang digambarkan dalam lukisan tersebut, apa yang dimaksudkan. Dan kemudian diumumkan, saudara. Ternyata sang raja ini memilih sebuah lukisan batu karang yang tinggi, kuat, dan kemudian digambarkan di sana batu karang yang di tepi pantai ini dihantam oleh gelombang lautan yang dahsyat, yang kuat, sehingga semburan airnya muncrat sampai tinggi. Saudara. Semua orang heran. Semua pelukis yang ada di sana heran. Kok raja memilih suatu gambaran lukisan yang sangat jauh dari gambaran ketenangan, jauh dari gambaran damai sejahtera. Ternyata di sana raja sampaikan, coba lihat lukisan ini. Ternyata di sana ada sebuah ceruan kecil, di mana di sana ada sepasang burung, digambarkan sedang ada di ceruan tersebut dengan sarangnya dan beberapa ekor anaknya, dan kemudian si induk burung sedang memberikan makan anak-anak. Saudara, intinya adalah bahwa damai sejahtera, ketenangan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Hari itu murid-murid tidak bisa mengendalikan gelombang danau yang menerpa, tapi Yesus yang tulur tangan dan menghardik topan, angin ribut dan danau itu menjadi tenang. Sama,
dengan kita pagi hari ini, sama dengan kondisi kita hari ini yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Yang bisa kita lakukan adalah diri kita harusnya menjadi tenang dan percaya, karena disitulah terletak kekuatan kita. Tanpa kita tenang, kita tidak mungkin bisa ingat bahwa Yesus ada di dalam perahu kita, perahu kehidupan kita. Tanpa ada Yesus, tanpa kita menaruh kepercayaan kepada Yesus, kepada Allah, tidak mungkin, saudara, kita bisa mengatasi badai kehidupan ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan kita, entah itu keluarga kita, masalah keluarga kita. Tapi dikatakan di sini di Yesaya 30 ayat ke-15, sudah, tetapi kamu enggan. Seringkali keengganan ini, saudara, keengganan ini menjadi batu sandungan buat kita. Keengganan ini membuat kita menjadi penghalang buat hidup kita. Saudara, jangan sampai kita enggan beribadah, enggan bersaat teduh, enggan baca firman, enggan doa puasa, enggan menghampiri tahta Allah, enggan menjalin hubungan intim dengan Allah secara pribadi. Seringkali lebih gampang, mudah buat kita untuk baca renungan lewat WA, saudara. Bagus, menolong. Tapi harusnya itu menjadi guidance, menjadi pintu masuk kita untuk lebih dalam lagi berhubungan intim dengan Allah. Bukan sekedar baca dan lewat. Rasanya baca, puji Tuhan, haleluya, menghibur, menguatkan. Selesai, sudah. Begitu angin badai masuk, pontang-panting lagi, sudah. Karena kita tidak menghidupi kebenaran firman yang sudah kita baca. Ya, slide yang terakhir, yang tadi sudah ditayangkan. Ya, kita akan sama-sama. Saudara dan saya tidak mampu mengatasi badai. Yang bisa kita lakukan adalah, yang harusnya kita mampu lakukan adalah apa, saudara? Menjadi tenang dan percaya kepada Allah. Karena dengan ketenangan dan rasa percaya kita full heart kepada Allah, Allah yang akan bertindak buat saudara dan saya. Menyembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan buat yang sedih hati, menguatkan kita saat kita lemah, memberikan kita pengharapan kalau kita hilang pengharapan. Saudara, mari pagi hari ini kita menjadi tenang dan percaya penuh kepada Allah. Sebab hanya Dia yang bisa mengatasi badai-badai kehidupan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami tahu kami lemah, kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau. Kalau kami ada, kami sehat, kami bisa menikmati segala sesuatu. Bahkan kalau kami pagi hari ini masih sakit sekalipun, itu semua karena kasih karunia kemurahan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu melindungi, menolong, menopang hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami berjalan sendiri. Engkau ada dalam perahu kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, ingatkan kami terus. Untuk kami boleh tenang dan percaya. Agar kami mampu berdoa Tuhan. Sehingga kami semua mampu menghampiri tahta Allah. Senantiasa mengandalkan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati MDSP ini terus bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat. Buat banyak orang, buat bangsa dan negara ini. Berkati Pak Hebron, berkati seluruh tim pengembalaan, tim MDSP ini. Supaya tetap sehat, tetap kuat, dan terus Tuhan melayani dan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Mauren tadi ada yang didoakan ya Mbak Mauren? Orangnya tidak ada ya, minta tolong didoakan Pak untuk ibu Intan sekeluarga, baru kedukaan semalam orang tua papanya dari Ibu Intan ini meninggal dunia karena jantung Pak, sudah dirawat di rumah sakit tapi ya Tuhan berkehendak lain Pak. Mauren, saya juga Mauren. Iya Bu. Ya.
Silakan Bu, ada langsung ke Pak Andreas. Iya. Ya. Ya, maksudnya cuman Siapa ya? Saya enggak lihat nih. Ibu Lilian, Pak. Oh, Ibu Dokter Lilian. Besannya Ibu Dokter Lilian ya? Ya Tante Dokter ya? Ibu Joan. Iya. Bu Lilian diaktifkan videonya Bu supaya di Bentar. Ya. Pesan dari Ibu Dokter Lilian ini Iya. Pak, Ibu Joan Sili dari hari kemarin. Joan Lee sama Ya, kita doa dulu buat Bu Lilian keluarga. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kejadian-Mu dahsyat dan ajaib, tapi tangan-Mu yang kuat tidak pernah kurang untuk menopang dan menolong kami. Tidak pernah terlambat untuk menolong dan menopang hidup kami. Kami bawa Tuhan, keluarga besar Bu Lilian, anak juga istrinya Tuhan, dan anak-anaknya ini Tuhan yang saat ini sedang positif dan isoman Tuhan. Tuhan Kau jamah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahirkan segala sakit penyakit COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak keluar segala sakit penyakit ini, segala virus-virus yang menyerang. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesehatan yang prima, imunitas yang bertumbuh menjadi kuat Tuhan. Juga keluarga besar Bu Lilian Tuhan, tudungi dengan kuasa dari Yesus, sehingga tidak ada satupun yang tertular, tidak ada satupun lagi yang terkena COVID. Imunitasnya tinggi Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan yang kuat yang selalu menolong, membungkus, menopang keluarga ini, bahkan memberkati dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa buat besan Bu Lilian, Pak Johan, sekeluarga yang saat ini mungkin dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong juga topang Tuhan, saturasi yang turun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta naik kembali, normal kembali. Tuhan, tangan-Mu kuat yang menjamah. Tuhan, tangan-Mu yang kuat yang mentahirkan. Tangan-Mu yang kuat yang meredakan badai, Engkau sanggup juga menyembuhkan Pak Johan, sekeluarga yang sedang dirawat ini Tuhan. Juga pembantunya. Tuhan, tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesehatan yang prima, pemulihan yang prima terus berlanjut sampai sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bawa ayah dari Bu Intan, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tahu yang terbaik. Tuhan, balut hati keluarga besar Bu Intan ini Tuhan. Berikan penghiburan, berikan sukacita sejahtera yang daripada Engkau. Kami tahu melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ayah Bu Intan ini sudah ada di sebelah kanan-Mu. Dia menikmati segala anugerah dan juga beristirahat dari jerih lelahnya selama ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali hamba-Mu Tuhan, minta balut hati, berikan sukacita sejahtera buat keluarga besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.